Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa binayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman yang insyaallah senantiasa Allah muliakan. Untuk muqaddimah kita anggap cukup dengan bacaan tahmid yang tadi saya sampaikan. Pada kesempatan kajian pengajian rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Persis Cimahi Tengah, izin pada kesempatan di malam hari ini kita sama-sama mengkaji atau berupaya mendalami beberapa permasalahan ilmu yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan juga bersumber dari hadis-hadis Nabi yang sahih insyaallah. Sebagaimana yang disampaikan oleh penata acara tadi, saya mencoba pada kesempatan kajian di malam hari ini mengambil tema atau judul prinsip dasar dalam beramal soleh. Hadirin hadirat ikhwatu iman, di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap yang namanya pekerjaan, baik pekerjaan itu dilakukan oleh Sang Khaliq atau pekerjaan itu dilakukan oleh seluruh makhluk hidupnya, maka kita akan menemukan lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengungkapkan pekerjaan itu dengan lafaz yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya disebut dengan satu lafaz saja. Terjadinya perbedaan lafaz ketika dikembalikan oleh kita kaitan dengan artinya, maka lafaz-lafaz itu menunjukkan arti yang sama. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Indonesia,
Lapad-lapad yang beda itu menunjukkan arti pekerjaan. Kajabi upami ditranslate karena bahasa Sunda. Rada lebet bahasa Sunda mah. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan pekerjaan ya Bu ya. Selain dari pekerjaan ada arti atau kalimat yang sama? Bapak, Ibu? Yang saya ketahui cuman pekerjaan saja. Beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Aya bahasa lemes pan bahasa Sunda mah. Aya bahasa loma, aya bahasa kasar kan nya. Upami lemesna padamelan. Upami loma biasa nama pagawean. Gitu ya. Aya nu kasar. Nah, ya. Nah, dari beberapa kalimat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan ketika mengungkapkan yang namanya pekerjaan, saya ambil dua kalimat yang begitu masyhur dalam Quran dan sering ini disebutkan. Asatidah ataupun kalau kebetulan di malam hari ini ada santri di pesantren, maka akan ada yang pertama kita temukan dalam Al-Quran dengan kalimat al-fi'lu. Sedangkan kalimat yang masyhur yang kedua dalam Al-Quran kita akan menemukan kalimat dengan bacaan al-amalu. Disebut dengan fi'il dan amal kan gitu ya. Al-fi'lu kata dasarnya dan al-amalu. Bapak, Ibu hadirin hadirat yang insya Allah senantiasa Allah muliakan, kita buka dalam kamus terjemah. Ketika kita mengartikan kalimat al-fi'lu, maka akan diartikan dengan arti pekerjaan. Lalu kita buka lafad al-amalu. Al-amalu pun itu kita artikan pekerjaan. Ini jelaskan dua kalimat yang berbeda. Kalau kita kaji kaitan dengan artinya, saya pikir tidak terdapat arti yang lain kecuali diartikan pekerjaan. Nah, yang sekarang kita coba bongkar bukan persamaan dari lapad al-fi'lu dengan al-amalu. Sebab sisi persamaan hanya artinya saja. Tetapi akan muncul nanti perbedaan dari dua kalimat tersebut. Apa yang membedakan al-fi'lu dengan al-amalu? Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dua kalimat itu dengan kalimat yang begitu sering diungkapkan. Tekedah dibahas gitunya hari hartos nama dasami lah. Kurang satuju nerjemahkeun fi'il pagawean, nerjemahkeun amal pagawean kan gitu. Kedua-duanya menunjukkan arti yang sama. Tapi di sisi persamaan terdapat beberapa perbedaan. Nah, untuk latar belakang nanti ayat yang jadi kajian pada malam hari ini kita lewat saja yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, masuk kepada pembahasan poin B. Dalam makalah ini saya coba ungkapkan tentang perbedaan kata al-fi'lu dengan kata al-amalu. Gitu ya. Apa yang membedakan nih lapad al-fi'lu dengan al-amal itu?
Saya coba rangkum dari beberapa bacaan yang saya temukan. Paling tidak ada 3 perbedaan kaitan dengan 2 lafaz itu. Yang membedakan yang pertama diungkapkan di sana al-fi'lu lafzun amun wal amalu lafzun khosun. Bahwa fi'il yang diartikan tadi apa? Pekerjaan. Dalam bahasa Arab ini merupakan lafaz yang bersifat umum. Wal amalu, sedangkan amal yang juga artinya tadi pekerjaan, lafzun khosun, menunjukkan kepada lafaz yang khusus. Nah, umum dan khusus dilihat dari segi subjeknya, gitu Pak Buya. Jadi umum dan khusus ini dilihat dari faktor pelakunya. Maka ketika fi'il dinyatakan sebagai lafaz yang umum, ini sebagai pelakunya bisa siapa saja. Baik itu khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, ataupun makhluk. Ketika sang khaliq melakukan pekerjaan, Bapak perhatikan nanti, cari ayat-ayat yang menunjukkan ketika Allah berbuat, maka lafaz yang digunakannya adalah lafaz fi'il. Tidak akan pernah ketika Allah berbuat kemudian Allah sendiri dalam ayatnya menggunakan lafaz amal. Artinya Allah itu tidak pernah beramal. Allah pasti maha berbuat, tetapi perbuatan Allah yang diungkapkan di dalam ayatnya yang digunakan adalah lafaz fi'il. Bagaimana hanya dengan makhluk? Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang insya Allah senantiasa Allah muliakan. Terutama kaitan dengan makhluk-makhluk hidup. Baik makhluk hidup itu dari jenis jin, jinat, atau makhluk itu dari jenis hayawanat. Yang termasuk kepada makhluk dari jenis jinat kan ada jin, ada malaikat, ada iblis. Nah gitu ya. Jadi jin, malaikat, iblis itu tergolong kepada sebutan makhluk jenis jinnat. Jinnat itu dari kata janna, ya junnu. Apa artinya jana ya junnu? Gelap. Maka ketika makhluk itu terkategorikan sebagai jenis jinnat, yang dimaksudkan adalah gelap dari pandangan lahir, alias teka tempo kupanon lahir. Mata kelamun aya nu ngaku-ngaku geus fungsi nempo jin sirik, moal disebut jin ari katempo mah tuh. Ya. Lamun geus tempo jin kudu nempo oge iblis. Kudu nempo oge malaikat gitu kan. Padahal 3 makhluk tadi, jin, malaikat, iblis itu terkategorikan sebagai jenis jinat. Ikhwatu iman rahimakumullah, 3 sebutan makhluk yang tadi dari jenis jinat. Pertanyaannya, jin melakukan pekerjaan tidak? Ya. Malaikat melakukan. Iblis melakukan pekerjaan.
Cuman dari 3 sebutan makhluk jenis jin tadi, khusus malaikat. Maka nanti dalam Al-Quran pun ketika malaikat berbuat, melakukan pekerjaan, maka kalimat yang digunakan dalam ayat itu adalah dengan lafaz fi'il. Artinya apa? Malaikat tidak melakukan pekerjaan dengan sebutan amal. Jadi mual ayat istilah malaikat beramal. Ya, tidak akan pernah ada malaikat beramal. Yang pasti malaikat melakukan pekerjaan. Hanya pekerjaan yang diwujudkan oleh malaikat dalam Al-Quran nanti Allah sebut dengan lapad-lapad al-fi'il. Al-fi'lu. Perhatikan Quran surat apa? Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Surat apa itu ya? At-Tahrim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Lanjutannya, alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah. Ayat terakhir dari ayat tersebut. Kalimat terakhirnya apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini garis bawahi. Ini menjelaskan tentang malaikat ketika berbuat. Wa yaf'aluna, dan mereka berbuat. Ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Maka tidak Allah gunakan dengan lafaz ya'malun. Ya'malun itu dari kata amal kan? Tapi pekerjaan malaikat justru Allah gunakan, diungkapkan dengan lafaz al-fi'lu. Nah ini. Nanti akan berkaitan dengan perbedaan-perbedaan berikutnya. Sementara jin dari jenis jinat ini, jin dan iblis, tidak semata-mata ketika berbuat itu lafaz yang digunakannya adalah lafaz al-fi'lu saja, tetapi sudah mencakup lafaz amal. Aya amal jin, aya amal iblis, gitunya. Sedangkan malaikat tadi ada amal malaikat. Kalau dinyatakan ada, maka harus ada yang disebut dengan pahala ataupun siksa. Nanti ya pada perbedaan berikutnya. Khusus untuk malaikat dari jenis jinat ini, ketika melakukan pekerjaan, maka lafaz yang diungkap dalam Al-Quran yang digunakan adalah lafaz al-fi'lu. Nah ini. Terus selain makhluk dari jenis jin, ada juga makhluk dari jenis hayawanat. Yang termasuk kepada kategori makhluk hayawanat hanya ada 2. Satu manusia, yang kedua binatang. Lamun cek urang Sunda mah sato. Jelema jeung sato kalebet karena jenis hayawanat. Ya, al insanu dengan al hayawanu, manusia dan hewan. Makanya kalau dilihat dari segi jenis, antara yang disebut dengan seluruh hewan itu satu jenis dengan manusia. Yang dipastikan apakah itu manusia ataupun hewan, selama Allah berikan hidup di dunia, maka selama itu tidak akan pernah berhenti melakukan pekerjaan. Eureun soteh digawe, lamun tos waktu nawe nya. Yang disebut dengan ruh lepas dari jasadnya. Kakara eureun ari salami ruh aya keneh dina jero jasad mah, yang namanya manusia tidak akan pernah berhenti dari yang namanya pekerjaan, sebagaimana pula hewan.
Kalau menurut bahasa guru kita almarhum Allahu yarham, sodikin nikin sodikin, lamun kuring masih keneh aya di jero kurung kan gitunya. Tanu disebut kuring lamun aya keneh di jero kurung, aya disebut hirup. Kuring teh arti daripada ruh, kurung arti daripada jasad. Ikhwatu iman, manusia selama hidup akan melakukan pekerjaan. Bagaimana hewan? Sama, selama hidup akan melakukan pekerjaan. Nah, ketika manusia melakukan pekerjaan, hewan melakukan pekerjaan. Nanti yang diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran jelas tidak akan digunakan dengan kalimat yang sama. Berlaku tidak amal bagi hewan? Berlaku tidak amal bagi hewan? Nah, kan gitu. Padahal hewan melakukan pekerjaan. Tapi beda ketika pekerjaan itu dilakukan oleh manusia. Bukan hanya sebatas pingil, tapi sudah masuk wilayah amal. Nah ini. Contoh sederhana saja. Pada saat masuk waktu pagi gitu kan. Maka orang yang sedang memelihara ayam, punya ayam lah di rumahnya, muncul kurang sudah mah dikencarkan weh ayam teh, nya, komo kapungkur mandala lega halaman teh, nya. Antara yang punya ayam dengan ayam akan melakukan pekerjaan yang sama. Dengan zat yang dimakan pun dengan zat yang sama. Ngan peda, ari hayam gitu pan tarangah aja make senok. Saloba-lobana ge hayam macok. Lain macokan sangu tapi macokan remeh. Nganu jelas remeh teh bahana tina. Nah, remeh teh sangu teh nganu berceceran. Apalagi ketika yang punya ayam sudah mengetahui, ini mah nasi yang dari kemarin. Sudah kelihatan dan sudah terasa, sudah basi. Tidak mungkin kan dimakan oleh yang punya ayam. Tapi orang yang punya ayam berpikiran, nah ini saya kasih saja ke ayam. Dengan waktu yang bersamaan, maka nasi yang sudah basi itu dilemparkan kan gitu. Dibuang ke halaman. Ayam-ayam datang ke sana, kemudian pada saat itu ayam makan nasi yang diberikan oleh yang punya ayam. Mung eleh nu boga hayam, langsung datang ke dapur, mawa piring. Aya sangu anu hanet keneh, yang sudah disiapin oleh istrinya. Maka si orang yang punya ayam itu ambil nasi, bukan hanya nasi saja tapi dengan teman nasi jeung rencangna, kemudian pada saat itu pun orang yang punya ayam melakukan pekerjaan. Lamun cek urbasa sunama hayam sarua makan, yang punya ayam makan. Ya, orang yang punya ayam makan nasi, ayam makan nasi. Matak untung orang Sunda mah teu disarwakeun bahasana. Dan ingangkeun jalmi mah pan teu disebut kitu pan nyatu. Nu kagungan hayam tuang sangu, hayam nyatu. Ngan anu jelas patarosanana ari tuang jeung nyatu sami teu? Tah eta. Rek du disebut tuang, disebut nyatu, sami eta teh pagawean. Nya, sama pekerjaan. Cuman ketika pekerjaan makan yang dilakukan ayam tidak mungkin akan lahir sebutan amal bagi ayam. Tapi bagi manusia, cuman sekedar makan saja itu kan lahir dalam wilayah amal.
Matak diatur dahar ge kitu pan hamba Allah mah. Manusia sampai diatur makan. Kalaupun iya binatang ketika melakukan pekerjaan masuk kepada wilayah amal, pasti engke bakal aya kitu pan ayam ahli surga, ayam ahli neraka. Aya kejadian domba ieu mah golongan ahli surga, domba pinarakaeun. Kalau pekerjaan yang dilakukan oleh hewan itu masuk dalam sebutan amal. Tidak. Cukup dengan al-fi'lu saja. Nah gitu ya, cukup dengan al-fi'lu. Sementara pekerjaan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya sebatas fi'il, tetapi sudah masuk wilayah amal. Makanya dari urusan makan saja nanti kan begitu banyak manusia yang Allah calonkan sebagai ahli neraka. Tina urusan dahar teteh. Ya. Bagi hewan tidak dikenal istilah zat yang diharamkan, yang dihalalkan enggak. Tapi bagi manusia harus diperhatikan tentang zatnya itu sendiri atau mungkin sifatnya. Zatnya haram, tinggalkan. Sifatnya haram, tinggalkan. Kalau zatnya halal, sifatnya halal, maka lakukan. Masuk nanti kepada caranya juga. Ya. Itu diatur. Aya aturan dahar ke hayam. Aya aturan nyatu kitupan ke domba. Tapi ada aturan makan bagi manusia. Terlebih-lebih bagi hamba Allah Subhanahu wa taala diatur. Caranya bagaimana? Kan gitu ya. Nah ini hadirin hadirat yang Allah muliakan. Maka kembali kepada perbedaan yang pertama bahwa al-fi'lu ini menunjukkan lafadznya umum. Sebab ketika pekerjaan itu wujud bisa saja yang melakukannya apakah itu al-khaliq, apakah itu makhluk. Tapi ketika yang disebut dengan makhluk yang berbuat, kalau tadi dari segi dari jenis jinat berlaku bagi jin, bagi iblis, dari jenis hayawanat berlaku bagi manusia, maka tidak hanya sekedar al-fi'lu pekerjaan itu, tetapi sudah masuk wilayah al-amalu. Sudah menunjukkan kepada amal. Nah ini. Itu yang pertama. Jadi umum dan khususnya dari segi siapa yang melakukannya. Alias subjeknya, pelakunya. Kemudian yang kedua, al-fi'lu labdun la yata'allaku biniyatin. Wal amalu labdun yata'allaku biniyatin. Apa sih perbedaan lafadz fi'il dengan amal yang kedua? Di sini dijelaskan lafadz fi'il itu adalah pekerjaan yang tidak selamanya berkaitan dengan niat. Sangat tergantung nanti siapa yang melakukan pekerjaan dengan digunakan lafadz fi'il. Ketika misalkan pekerjaan itu dilakukan oleh hewan, pertanyaan saya, ketika hewan melakukan sebuah pekerjaan, apakah ada kaitan dengan niat bagi hewan itu? Bapak Ibu lamun ayeuna tadi hayam nyatu, ketika ayam nyatu aya kaitan jeung niat. Duh kada teu pernah naros. Teu kudu naros kan da ditaros ge atuh bisi batur nyangka lain ka urang nu nanyana. Tong maksakeun nanya ka hayam ari maneh boga niat tadi karek nyatu entong. Bisi bucuk batur teh kieu teh. Nanya ka hayam boga niat. Paling-paling kita pahami saja apa yang disebut dengan niat kan begitu. Ya. Ketika yang punya ayam tadi makan apa ada kaitan dengan niat? Nah gitu. Pastikan Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Ketika yang melakukan pekerjaannya itu binatang sama sekali tidak ada kaitan dengan niat. Terpercaya? Apa itu niat? Nah itu kan kembali dulu kepada pengertian niat. Naon ari disebut niat teh? Kan gitu ya.
dijelaskan bahwa an-niyatu iradatus syai'in, keinginan terhadap sesuatu, mahaluhal qalbu, yang mana tempatnya keinginan itu ada di dalam hati. Jadi nu disebutnya mah nya kaitan sama cek bahasa urang mah jeung kahoyong. Matak tadi patarosana lamun hayam nyatu aya kaitan jeung kahoyong. Udah cacakan ini luar biasa, maha bijaksana Allah ketika menciptakan binatang. Allah tidak berikan keinginan, sabab lamun sato dibere kahayang siga nama moal ngarukut, moal maksakeun ngarukut sasatoan moal sambil naon, loba kahayang sato eta mah. Ari geus datang kahayang meureun pasti lieur engke teh. Bujeng-bujeng ayeuna sato, boga budak wae kitu pan nu hiji dua. Hiji rada sakinten gitu pan teu riweuh teuing tambahan dua tambahan tilu. Beuta budak nu tilu teu sarua kahayang. Wajar manusia, tetapi yang namanya binatang tidak. Tidak ada kaitan dengan kehendak. Dan sekiranya punya kehendak, maka ayam akan meminta kepada yang punya untuk tidak diberikan nasi yang basi. Kita cek ayam teh na cenah ieu mah basi dunungan. Rajin dibikeun ke cenah ieu teh sangu teh basi, cek ayam teh gitu pan, tapi tidak pernah berkeinginan seperti itu. Sama hanya seperti misalkan kambing ataupun kerbau. Ketika seseorang memelihara kambing, domba lah komo lamun sebut domba adu. Katakan saja domba. Ketika domba punya keinginan luar biasa, siga nama riweuh nu boga domba teh. Ngan untung we ku Allah teu dibere kahayang domba teh. Sehingga panjongjon we nu boga domba teh. Pas biriran gitu pan rek merenya tuh isuk-isuk, naon nu dibikeun diasongkeunana ku nu boga domba. Jukut manjing kabeurang geus kat denge deui beberelean domba teh bikeun deui naon nu bikeun jukut manjing ka magrib kitu pan 3 kali da domba ge dah eta nyatuna teh dibere naon bari jeung jukut nu dibikeun teh sabenerna mah jukut nu bareng ngaritna teh eta keur 3 kalieun. Ketika pagi hari, siang hari, sore hari domba dikasih rumput, ada penolakan? Tak. Sekiranya ada irodah mau luar biasa. Cenari dunungan eta kangkung pan teu langsung kangkung diramus. Tapi ketika kangkung gitu pan akan dimakan oleh yang punya kambing, maka dibersihkan dulu. Minimal gitu pan teu langsung dicoya samelkeun. Disepan, dikulub, beh dituna meh hayang karasa kitu pan dahareun kangkung teh pada istilah dicah kangkung heula nu boga domba mah kungsi henteu domba kitu pan kulub heula atuh dunungan jukut teh komo cenah dioseng heula mah eta jukut teh cek domba teh henteu teu boga kahayang. Nah inilah ketika pekerjaan makan dilakukan oleh kambing, maka tidak ada kaitan dengan niat. Tapi ketika makannya dilakukan oleh manusia, pasti ada kaitan dengan niat. Hanya sekedar contoh makan saja. Nah ini. Demikian hanya malaikat. Ada keinginan malaikat? Lamun malaikat boga kahayang meureun malaikat nyiptakeun pabrik kapal. Nyiptakeun nuklir malaikat gitu. Tapi tabiat ketika melakukan pekerjaan seperti itulah malaikat, makanya digunakan yaf'aluna, tidak ya'maluna. Nah ini ya, yang dimaksudkan oleh perbedaan yang kedua. Nah, hadirin hadirat yang insya Allah Allah muliakan. Nah, berkaitan dengan yang ketiga ini, ketika yang kedua dinyatakan fi'il yang diartikan pekerjaan, tetapi pekerjaan tidak selamanya berkaitan dengan niat. Sementara amal yang juga diartikan pekerjaan, tetapi pekerjaan ketika diungkap dengan menggunakan lafaz amal pasti berhubungan dengan nih, maka akan berkaitan dengan perbedaan yang ketiga. Apa? Al-fi'lu labdun la yu'aqibu bi ajrin aw wizrin.
Fi'il yang diartikan pekerjaan menunjukkan lafaz yang tidak akan berakibat. Ya. Nih. Jadi ketika pekerjaan diungkap dengan lafaz fi'il itu tidak selamanya berakibat adanya pahala ataupun siksa. Seperti yang tadi, berlaku tidak pahala dan siksa bagi malaikat? Berlaku tidak? Tidak kan, yang namanya malaikat itu tidak ada malaikat yang disiksa, malaikat yang diberi pahala, atau malaikat ahli surga, malaikat ahli neraka, nggak ada. Yang ada adalah malaikat penjaga surga, malaikat penjaga, bukan berarti penjaga neraka jadi ahli, tidak. Nah ini, sebagai halnya Allah sebagai Khalik yang memerintahkan, ketika Allah melakukan pekerjaan, Allah sendiri yang punya surga, Allah sendiri yang punya neraka, Allah yang memberikan pahala, Allah yang memberikan siksa. Makanya ketika Allah berbuat ada kaitan dengan pahala dan siksa bagi Allah sendiri? Nggak mungkin. Oleh karenanya diungkap dengan lafaz al-fi'lu. Ini. Tetapi ketika perbuatan diungkap dengan menggunakan lafaz amal, maka akan selamanya berakibat adanya pahala. Ataupun kalau tidak ada pahala, nah ini dua konsekuensi dari amal. Ya, hanya ada dua konsekuensi dari amal. Kalau tidak diberi pahala, disiksa, kan begitu. Ya. Nah, hadirin hadirat yang Allah muliakan, inilah yang termasuk kepada perbedaan tentang al-fi'lu dengan al-amal. Sehingga bagi kita, ketika kita melakukan pekerjaan, maka jangan asal istilah cek urang Sunda mah lamun ngawujudkeun gawe asal ulah sagawe-gawena gitu. Mun cek urang Sunda ngawujudkeun pagawean kade ulah sagawe-gawena, sabab aya konsekuensi eta. Pasti ada konsekuensi. Teu pira dehem. Itu ada konsekuensinya. Batuk aya konsekuensina kade. Ya, bisa jadi konsekuensi daripada batuk itu adalah pahala dari Allah, atau bisa jadi batuk itu konsekuensinya adalah siksa dari Allah. Bapak ibu gugah tina kulem tengah wengi, di luar kakupeun kadangu ku bapak ibu aya nu kokolotrekan keur nyoo janela, keur nyoo panto. Ngan lamun langsung keluar sieun nya da ayeuna mah kok warani bangsa teh. Warani ayeuna mah. Lain wae maok barang nu aya di imah, maok nu boga imah ayeuna mah. Nyawana ge siap dia dileugitkeun. Ngan pikiranna kumaha supaya teu asup tah jelema teh. Da geus kadenge pasti ieu. Bangsat nu rek asup ka imah. Ngan gede kasieun gitu pan. Batuk cing tarik. Batuk cing tarik atawa dehem cing tarik. Sabab lamun batuk jeung dehem kadengieun kudu keur ngoprek eta panto paling henteu sieuneun teu jadi lumpat. Geus nyalametkeun kitu pan. Menyelamatkan harga diri, menyelamatkan harta gitu kan sebagai milik. Meunang ganjaran batuk teh teteh. Ngan kade geus mangeus kitu pan ieu teh aki-aki teh awakna, dari jiwana mah tara pernah ngurangan. Sugan jiwa kitu pan jelema ngorotan atanapi ngolotan henteu. Awakna hungkul nu ngolotan mah. Tapi jiwana mah eta teh jiwa muda. Eta aki-aki keur diuk we kitu pan keur moyan di hareupeun imahna. Ngan kata tangga gitu pan ngaliwat bari jeung herang tatangga teh eta ngadak-ngadak si aki bet dehem nya eta aki-aki dehem di hareupeun eta wanoja di hareupeun istri anu ngaliwat
Allah mah mau ninga. Lain panyakit teuing si aki mah lain. Da beda batuk panyakit jeung batuk anu dijieun-jieun kan intinya. Iya mah batukna dijieun-jieun ieu mah. Padahangan dehem teh. Patarosanana ari dehem pada melang. Tuh kitunya. Apa yang tidak disebut dengan pekerjaan selama kita hidup? Tidak ada yang disebut dengan keluar dari pekerjaan. Saya, Bapak, Ibu, hadirin hadirat, pada saat ini sedang melakukan pekerjaan, berbagai pekerjaan. Mulai dari saya berdiri, pekerjaan. Beda dengan Bapak dan Ibu. Dilakukan sekarang pekerjaannya duduk. Lisan saya mengeluarkan kata-kata alias berbicara. Beda gitu kan dengan Bapak. Yang bekerja bukan mulut sekarang itu. Yang bekerja adalah mata, yang bekerja adalah telinga kan gitu. Ari abdi mah nya lisan, nya soca, nya ya cepil. Bapak mah tong genggeran gitu pan, keur ngaji mah tong genggeran make jeung hayang nyarita entong. Ibu-ibu gitu pan gegeran hayang nyarita ustad generangkeun teh nyarita we ibu teh di tukang teh entong. Moal dipikarido gitu pan nyarita ibu dipengker nalika keur pangaosan moal Allah teh marido. Cekap calik, siapkeun soca, siapkeun panguping kitunya. Terutami ieu tah soca. Sabab engke bakal jadi kendali soca mah. Kendali kana naon? Kana hate, kendali kana kendali kana ieu. Ulah dibiasakeun keur ngaji kitu pan nepikeun ka peureum. Sabab lamun geus peureum nya otomatis sagalana ge panguping moal deui konsentrasi. Moal merhatikeun saha anu nepikeun kitu pan. Nya. Ngan ulah ngadak-ngadak jadi kalengitan ustad keur ngaji mentong lah. Keur ngaji nepikeun kalengitan ustad ulah. Bisi masalah. Ya. Atawa kejadian keur ngaji kitu pan mimiti ustad teh katinggali gede kitu pan. Katungtungakeun nah cenah ustad jadi ngaleutikan. Nah kitu nya. Ikhwatu iman rahimakumullah anu jelas ya yang jelas ini apapun yang dilakukan bukan hanya sebatas pekerjaan itu disebut dengan fi'il tapi sudah masuk wilayah amal. Ya. Oleh karenanya tentu setiap kita ingin apapun pekerjaan selama tidak menyalahi aturan-aturan Allah, Allah anggap pekerjaan kita itu dengan sebutan amal. Kan gitu. Apapun pekerjaan, baik itu yang berkaitan dengan ibadah mahdoh ataupun ibadah goer mahdoh, termasuk yang tadinya mubah, kan gitu. Ya. Komo anu sebut mahdoh mah, yang tadinya mubah juga upayakan agar itu lahir jadi sebutan amal soleh. Allah nilai pekerjaan itu jadi amal soleh kita. Ketika bapak keluar dari rumah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maka selama di luar rumah itu Allah catat sebagai amal soleh. Ketika ibu berada di rumah melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, apapun pekerjaan itu, maka berharap untuk Allah catat sebagai amal soleh. Sebab yang disebut dengan amal soleh itu tidak terbatas oleh yang namanya waktu, tidak terbatas pula oleh yang namanya tempat. Bahkan tidak terbatas yang namanya sebutan. Ada yang disebut amal soleh teh ulah sholat we, hajian we, tidak, saum enggak. Banyak peluang untuk kita beramal soleh. Termasuk sekarang. Berdirinya saya, berduduknya Bapak Ibu hadirin hadirat. Ya, termasuk pekerjaan yang lain mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita yang menjadi harapannya. Tapi seringkali nanti terjadi banyak hamba-hamba Allah yang melakukan pekerjaan dengan harapan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, tapi Allah tolak.
Allah tidak anggap itu sebagai amal soleh, walaupun harapan setiap yang melakukan akan Allah catat sebagai amal soleh. Kenapa? Nah, perlu barangkali setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita dasari. Kita jadikan yang disebut dengan prinsip dasarnya, harus tahu. Supaya yang kepada melanu lakukan kurang, te Allah catat jadi amal soleh, kade ulah keluar tina prinsip dasar. Itu yang dimaksud. Dan Allah jelaskan dalam Quran, kapan pekerjaan Allah akan catat sebagai amal soleh, kalau sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang Allah tetapkan. Nah ini, sehingga yang pertama, apa yang akan menjadi prinsip dasar bagi pekerjaan sehingga Allah akan catat jadi amal soleh? Satu, al-ikhlasu. Nah gitu kan ya. Kalau saya coba pinjam bahasa Imam Al-Ghazali, maka mulailah pekerjaan itu dengan melahirkan pertanyaan liman. Tanyakeun heula. Lamun orang bade ngalakukeun pada melante, tanyakeun ka urang, nyarira tong kabatur ka urang, liman. Kulantaran saha urang ngalakukeun pagawe. Karena siapa kita melakukan pekerjaan itu. Gitu kan? Sebab kalau limannya salah, maka jangan berharap apapun pekerjaan Allah akan catat sebagai amal soleh. Tidak. Harus benar. Ya. Dalam arti kata keikhlasan dituntut. Karena siapa? Tidak karena makhluk, tidak karena benda, tidak. Tapi tujukan apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Sehingga dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha. Dan tidaklah mereka diperintahkan ketika Allah berikan kesempatan hidup di dunia liya'budullah, agar mereka itu beribadah. Bagaimana ibadahnya agar Allah catat sebagai amal soleh? Mukhlisina lahuddin. Nah ini prinsip dasar yang pertama. Ketika beribadahnya semata-mata dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah. Bukan karena makhluk, tidak, tapi taat kepada Allah. Seperti istri gitu kan, melakukan setiap pekerjaan di rumah. Itu pada hakikatnya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah melalui suaminya. Ya. Kewajiban istri itu kan tidak banyak sebetulnya. Ya. Kalau kita bicara tentang kewajiban istri di rumah tangga tidak banyak. Hanya 2 saja. Nganku ibu karasa lobat gitu pan. Padangan 2 kewajiban istri di rumah tangga mah. Kaiji apa? Wajib sebagai hamba taat kepada Allah. Tuh. Nu kadua, wajib sebagai istri taat ka caroge eta we. Teu leuwih teu kurang kata naon kewajiban nu jadi istri di rumah tangga mah. Gitu ngan karasan mun loba pisan kewajiban teu ngan 2. Taat ka salaki eta. Eta cenanya seueuh pan dipiwarang ku caroge wayahna. Ketika suami menyuruh istrinya untuk menyiapkan makanan, siapkan. Ketika suami menyuruh untuk mencuci pakaian, cuci pakaian itu. Tidak lain taat kepada suami saja. Nah ini liman. Pada dasarnya ketika suami pun memerintahkan kepada istrinya, pada hakikatnya Allah yang menyuruh. Kan gitu. Supaya ibu palebah nyangu engke jadi amal soleh, nyesehna ibu jadi amal soleh, wawasuh wadahna ibu jadi amal soleh, nyetrikana ibu jadi amal soleh, gitu paknya.
teras ngurus murang kalihna jadi amal soleh kade ulah lepat liman. Lebar bu hanas nyeusuh teh capek, ari geus capek teh ku Allah teh diburuhan, geus puguh ku Allah teh diburuhan ku salaki ge teh dibere kan gitunya. Luar biasa. Tapi ketika yang diharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah luar biasa. Sama hanya seperti laki-laki kan begitu. Nah ini ikhlas liman gitu ya. Karena siapa? Kita berangkat dari rumah masing-masing. Saya pergi dari Ciganiti ke Cimahi ini. Maka yang menjadi pertanyaan kepada diri kita semua. Liman karena siapa? Bisi ibu bapak gitu pan. Aduh cenah era aku ke pimpinan cabang. Ngaji sote cenah gitu pannya. Ketika merasa malu oleh ketua PC. Tentu saja amal wujud, tapi jangan berharap Allah akan catat sebagai amal soleh. Sepertilah contohnya ya. Bukan belum lagi nanti yang disebut tinggal ibadah mahdo, sholatnya, hajinya, saumnya, zakatnya, seluruhnya. Ini mah perkara-perkara yang mudah saja. Dan mubah itu harus kita jadikan peluang sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua, cukup dengan ikhlas? Tidak. Prinsip dasar yang kedua, agar setiap pekerjaan Allah catat sebagai amalun solihun, maka al-muwafaqatu bisyariatillah. Apa artinya al-muwafaqatu bisyariatillah? Sesuai dengan syariat Allah. Nah, caranya ia berarti ya berkaitan dengan cara. Numawi bapak upami ngaleutna bapak yang jadi amal soleh kade ulah salah cara ngaleutna. Ibu ketika ingin makan ibu dicatat oleh Allah jadi amal soleh, jangan salah caranya. Ya, jangan sama seperti pada umumnya binatang. Lamun nyatu teh hantem we nyatu. Cika atu ari jalmi mah ulah. Nya nepikeun ka ayeuna poho teu dzikir heula ka Allah. Belum lagi caranya diatur gitu pan. Ulah pirajanan gitu pan ayeuna nepikeun ka sayur dina mangkok diuyup gitu ta. Entong atuh da jalmi. Nya pan aya nu pirajanan eta sayur dina mangkok bukan diuyup pada bari jeung aya senok eta teh aya nu disebut naon panyiuk teh. Dari segi caranya tadi. Makanya cuman disebut makan tapi bisa jadi amal soleh. Hanya disebut tidur tapi bisa dijadikan peluang amal soleh. Tepira sare bisa jadi amal soleh teteh. Mata kudu diperhatikan. Walaupun bacaan bismillah sebelum makan, bacaan bismillah sebelum tidur tidak jadi syarat gitu pan. Cuman akan memberi peluang. Ayeuna lamun sateacan urang neda diwiwitan ngaos bismillahirrahmanirrahim. Tanapi ngadoa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Bari jeung dihuapkeun nganggo pandangan katuhu. Peluang jadi amal soleh. Beres urang neda muji ka Allah. Nya. Da ieu mah atuh da am sangu bobora inget kana bismillah. Regot cai bobora inget karena bismillah. Malah leungeun nu dipake nage teh inget bukan leungeun katuhu malahan mah. Asal ngahuap we. Ulah. Kade. Biasakeun lamun ngaleueut ku pandangan katuhu, tuang oge ku pandangan katuhu. Bising ke cek Nabi disarwakeun jeung setan. Nya. Kul wasrob biyaminika. Sok tuang, sok ngaleueut. Biyaminika ku pandangan tangan anjeun. Wala takul wala tasrob bisimalika. Poma ulah tuang, ulah ngaleueut ku pandangan kiwa. Nah, fa inna syaitona yaqulu wa yasrobu bisimali. Nu nyatu nu nginum ku leungeun kencama setan teh. Itu hanya
bari jeung ayeuna mah nu dileueut kitu pan sawada senokna hiji peda eta aya garpu nyatong dipake ngahuapkeun garpu mah atuh da eta mah ngahaja panitia hajat teh nyiapkeun garpu teh kulantaran nu boga hajat nyiapkeun daging engke keur meulah-meulah daging meh teu hese make garpu cukup alat tungkul ngan rajeun ieu mah kitu pan sangu make senok ngan disusul daging ku garpu make leungeun kenca jadi kitu pan leungeun katu jeung leungeun kenca teh bekerja sama palebah dahar ulah ihwatu iman rahimakumullah bisi naon lebar teu jadi amal soleh kan gitunya teu jadi amal soleh kumaha cenah lamun teh mah urang neda teu ngau bismillah sah tuangna nedana sah cek saha teh sah darna mah ngan tadi teh bisi tebih tina catatan amal soleh kitu pentennya taya muwafaqah komo kaitan jeung ibadah mah doh nalika Allah marentahkeun ka hamba-hambana ngadegeun salat nalika Allah marentahkeun ka hamba-hambana ngajalankeun ibadah saum nalika Allah marentahkeun ka hamba-hamba mukmin keur infak sedekahna sareng ibadah-ibadah nu sanusna maka tangtosna ulah asal saluyukeun jeung nu disyariatkeun ku Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula hartos naon supaya bener carana make ilmu itu terus dirugikeun eta teh ilmu teh diwariskeun ku Rasulullah teh ka umatna nya ulah asal salat teh ulah asal saum teh ulah asal haji teh ulah saluyukeun jeung syariat Allah ngalangkungan Rasul kan gitu nya teu aya contoh anu langkung sae tina urusan ibadah mah atuh tina urusan muamalah tina urusan akidah angin Rasulullah kan gitu contoh nu langkung utami laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tegas parantos aya dina pribadi Rasul cek Allah teh kade sanes dina pribadi Muhammad sebagai seorang Rasul tah dina pribadi Rasulna contoh nu sae mah sanes dina Muhammadna dan Muhammad mah basaria jalmi siga urang biasa tapi angot kerasulan moal kajantenan lepat ari kemana non jalmina mah non istilahna mah basariahna mah pan sawaktos-waktos aya lepatna nya sebagai manusia aya hilapna pan Muhammad ge tapi nu namina Rasul mah moal kajadian lepat matak dina pribadi Rasul pasti aya contoh kerayaan contoh nu mana uswatun hasanatun contoh nu langkung sae rek nyontoh kasadai salat urang rek nyontoh kasadai ibadah haji urang bade nyontoh kasadai infak sedekah urang saum urang kalabat muamalah sareng akidah urang angin ka Rasul ta ieu prinsip dasar nu kadua supados pada melan urang gitu kan dicatat jadi amal soleh maka ikuti Rasul. Yang terakhir prinsip dasar sehingga pekerjaan insya Allah akan catat sebagai amal soleh yaitu ibtigau mardotillah. Setiap yang kita kerjakan apapun namanya pekerjaan maka tidak ada yang kita harapkan melainkan datangnya keridhaan Allah kan gitu ya. 5 untuk apa? Ketika kita ngaji itu untuk apa? Sebab bisa jadi kan ada untuk yang lainnya selain untuk mengharap ridho Allah teh. Untuk mencari popularitas kan gitu. Untuk mencari ketenaran, untuk mencari supaya batur nganggap rajin jeung sajabana teh itu sudah lain. Kau mau di Bandung di ibu-ibu Persisi Bojong Soang masih keneh dah. Tiap ngaji kudu aya we konsumsi teh. Nya cenah usah deh untuk menarik we gitu pan. Nya teu naon. Lamun budak memejehna we lah.
nya diolo kudahareun ari geus nini-nini jeung ibu-ibu ke karolot kitu mah atuh ulah hayang diolo we kudahareun. Nepikeun kekajantenan hiji waktos mah kitu pan hilapeun nu kabagian nyiapkeun konsumsi teh bari jeung pengajian pan teu bisa dibatalkeun pan aya na cenanya ngaos ayeuna mah teh konsumsi tarna teh kitu pan nya abet nyebutkeun teh aya konsumsi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, oh berarti bisa jadi ketika melakukan pekerjaan itu limanya gitu pan yang salah. Untuk apanya? Maka kembali kepada pribadi kita ketika kita melakukan pekerjaan pastikan untuk apa kita melakukan itu? Jawabannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rajinnya Bapak di kantor gitu pan pastikan mencari ridho Allah. Ulah yang sensasi tingali kudunungan mesti lebar pagaweanana ya mah dalon sumanget gitu pan pedah we aya dunungan gitu pan eueuh dunungan ngedul deui ulah kita melakukan pekerjaan mencari ridho Allah lamun Allah tos ridho piraku we dunungan gitu resepen gitu. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, maka yang terakhir ayat yang kita pakai termaktub dalam surat Al-Baqarah wa minan nasi mayasri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Sehingga apa yang akan didapat ketika mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah? Wallahu raufum bil ibad. Maka Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin tidak akan Allah santuni orang yang melakukan pekerjaan dengan mengharapkan ridhonya. Tapi jangan berharap Allah akan santun kepada hambanya ketika melakukan pekerjaan yang dia cari bukan keridhaan dari Allah. Hadirin hadirat yang insya Allah senantiasa Allah muliakan. Demikian barangkali materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pengajian malam hari ini. Tentunya dengan memohon kepada semuanya apabila dalam penyampaian materi terlalu banyak kekurangan maka mohon maafkan, dan tentu saja materi yang saya sampaikan jauh daripada kesempurnaan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi Bapak dan Ibu hadirin hadirat semuanya. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.